pekan pertama November nampaknya juga belum menjadi hari yang baik gitu untuk IHSG. pekan pertama untuk IHSG. Bisa disampaikan analisa Anda, Tasya? Baik, kita melihat IHSG hari ini turun cukup dalam ya, dan kita melihat di sini market masih banyak diliputi oleh ketidakpastian, terutama banyak dari sentimen Amerika ya terkait dengan pemilu. Ini kita tinggal menghitung jam saja siapa yang kira-kira akan jadi, dan juga beberapa hari setelahnya akan ada pengumuman dari kebijakan moneter The Fed, dan ini cukup penting ya kita perhatikan karena waktu pekan lalu, tepatnya hari Jumat, itu kita menerima data bahwa pasar tenaga kerja itu anjlok cukup dalam karena data yang keluar untuk penambahan lowongan pekerjaan di luar pertanian itu hanya 12.000. Itu sangat jauh dari ekspektasi kita yang mengharapkan sekitar 100.000 ya. Jadi di sini masih menjadi suatu tantangan juga, tetapi di sisi lain kita juga menantikan adanya inflasi yang lebih melandai begitu. Oke, tapi secara dominan masih dari eksternal ya. Untuk sentimen-sentimen dalam negeri juga tidak ada yang mempengaruhi laju gerak IHSG begitu. Baik, untuk dalam negeri sejauh ini masih tidak terlalu banyak sentimen ya, karena juga sejauh ini untuk politik dalam negeri tidak terlalu seperti awal tahun. Kemudian juga data inflasi kembali membaik ya, karena kita sudah mengalami inflasi dan ini menjadi tanda bahwa kita sudah berakhir tren deflasi selama 5 bulan beruntun ya, walaupun di satu sisi memang kondisi manufaktur kita masih terkontraksi. Dan ada juga data dari China yang sedang kita nanti karena ada pertemuan juga oleh pihak mereka yang akan memberitahukan lagi lebih banyak soal paket stimulus begitu, dan ini kita cukup nantikan karena waktu beberapa bulan lalu kan sempat santer terdengar soal paket stimulus jumbo begitu ya di pasar saham mereka, kemudian juga di sektor propertinya, dan ini tentu akan memberikan katalis bagi Indonesia juga yang mana China itu partner dagang terbesar kita. Oke, baik. Jadi kalau memang ternyata faktor-faktor eksternal itu masih menjadi penyebab utama volatilitas dari IDX atau bursa efek domestik kita, kalau kita lihat ya pergerakannya itu dari yang sekitar 2 minggu lalu masih di kisaran 7.700, 7.800, sekarang sudah merosotnya lebih dari 400 poin di 7.400-an gitu ya. Berarti sebenarnya secara fundamental domestik kita itu tidak terlalu kuat ya. Jadi apa yang berpengaruh di eksternal sangat-sangat memberikan dampak naik atau turunnya pasar efek kita. Ya, baik, saya lebih melihat kepada sikap asing ya di sini, karena kalau kita mencermati saham-saham yang turun adalah saham-saham big caps yang mana mereka memang banyak exposure asing di situ. Dan karena eksternal ini kan masih diliputi ketidakpastian, di sini orang-orang raise cash dulu. Jadi kalau kita melihat indeks dolar itu selama beberapa hari ini masih di level yang cukup kuat, bahkan di sekitar 104,31 kalau tidak salah pada waktu Jumat itu, dan meningkat 0,41%, dan itu merupakan level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Makanya rupiah kita juga sempat tertekan waktu itu karena kalau tidak salah di 15.700-an, padahal di September atau awal Oktober itu kita sudah mengalami di level 15.000 bahkan ya, 15.100 begitu. Jadi pelemahan rupiah kita membuat atau mencerminkan bahwa asing ini masih keluar ya, yang menyebabkan saham-saham big caps kita turun dan membuat IHSG kita juga cukup jeblok begitu. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat ini kan IHSG lagi berada di zona merah begitu ya. Kalau misalkan yang berhubungan dengan stimulus China, ekonomi China, ini kan tentu Indonesia cukup mempengaruhi begitu ya. Ini artinya apakah memang ada indikasi bahwa nanti memang akan ekspansif di China atau bagaimana sampai Indonesia meresapnya ini masih ada wait and see begitu ya? Sejauh ini kita masih wait and see ya, karena paket stimulus ini kan yang memang diharapkan akan menggerakkan ekonomi China begitu ya, yang mana permintaan dari komoditas itu kan bisa kembali meningkat begitu. Tapi akhir-akhirnya kalau kita berbicara soal permintaan dari China sendiri itu kan masih lesu ya, bahkan untuk minyak sendiri, bahkan OPEC Plus kemarin akhirnya menunda untuk produksi itu sampai dengan akhir Desember, padahal sebelumnya mereka sepakat pada Desember itu mereka akan menaikkan produksi lagi begitu kan, karena waktu itu harga sudah naik lagi, tapi ternyata iya harga minyak masih cenderung turun, lesu bahkan, kemudian mereka menahan produksi supaya bisa menyeimbangkan harga. Jadi kita melihat di sini permintaan China belum terlalu ekspansif, kondisi manufaktur juga
Bahkan di Indonesia juga masih kontraksi ya, jadi memang tantangannya ada di situ. Tetapi kita tetap melihat bahwa paket stimulus ini mungkin bisa menjadi breakthrough ya untuk ekonomi China. Lalu bagaimana menurut Anda mengenai sentimen eksternal yang dinanti-nantikan dunia, yaitu mengenai pemilu Amerika Serikat? Nah, skenario apa yang kira-kira akan terjadi jika dari Demokrat yang menang atau dari Republikan yang menang? Bagaimana dampak dari hasil pemilu Amerika Serikat ini akan bergantung dan memberikan pengaruh terhadap pasar keuangan di Amerika Serikat, lalu juga kebijakan penurunan suku bunga dari the Federal Reserve, dan juga ultimately kepada pasar keuangan kita, Tasya. Baik, kalau melihat pemilu Amerika ini sebenarnya makin sengit ya, persentasenya antara Kamala Harris dengan Donald Trump begitu. Dan sebenarnya kalau kita berbicara soal kebijakan yang mereka gaungkan di kampanye mereka, bisa kita simpulkan bahwa kalau Donald Trump itu lebih kepada disebut tarif man ya, mereka akan ada kemungkinan menaikkan tarif yang kemungkinan bisa meningkatkan perang dagang lagi antara China dengan Amerika begitu, mungkin akan lebih buruk begitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi di sini yang mungkin bisa menjadi penolong ketika nanti Trump jadi adalah perang itu mungkin akan mereda begitu ya, terlebih perang di Timur Tengah, kemudian Rusia Ukraina dan sepertinya. Kemudian kalau kita melihat Trump itu kan lebih kepada prospek ekonomi begitu ya. Kalau dari Kamala Harris sendiri saya melihat kepada kebijakan inequality dan lebih banyak subsidi begitu. Tetapi memang tantangannya kalau subsidi ini kan ya utang Amerika itu kan cukup besar begitu ya. Jadi itu juga menjadi tantangan. Dan di sini kalau kita melihat prospek ekonomi kemungkinan Trump ini punya suara yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini kita masih wait and see ya bagaimana dengan perkembangannya. Sementara kalau kita berhubungan ke The Fed sendiri, sejauh ini sudah nyaris 99% ya peluangnya bahwa pemangkasan suku bunga akan terjadi di bulan ini, tetapi lebih konservatif yaitu 25 basis point. Ya, which is ini akan bagus bagi market ya, bahwa ada kemungkinan memang di pekan ini banyak volatilitas yang terjadi karena ketidakpastian dari pemilu dan juga penantian kebijakan suku bunga. Tetapi setelah itu usai, saya rasa malah ini bisa menjadi momentum pasar itu untuk bangkit lagi. Karena penurunan suku bunga pastinya itu akan mengakselerasi ekonomi ke depan. Baik, tadi berbicara soal adanya pemotongan suku bunga oleh The Fed gitu ya, walaupun memang 25 basis point. Apakah ini juga sudah diserap oleh emiten-emiten perbankan yang memang pada perdagangan hari ini ditutup di mayoritas di zona hijau, bahkan lebih dari 1%? Sebenarnya saya melihat bahwa penurunan saham perbankan saat ini merupakan suatu peluang ya. Karena penurunan ini kan menjadi suatu momentum bahwa harga itu akan kembali terdiskon begitu. Jadi kalau kita ingin mengoleksi begitu untuk investasi, harusnya ini masih menjadi peluang yang menarik begitu untuk cicil beli. Karena dengan penurunan suku bunga ini kan masih di stage awal ya. Memang dampaknya itu tidak akan langsung terasa begitu. Bahkan kalau kita mencermati ya, kita mengalami era suku bunga tinggi itu kan sudah berbulan-bulan lamanya, bahkan mungkin beberapa tahun ini. Tetapi suku bunga deposito dan suku bunga kredit di Indonesia itu masih cukup relatif stabil, yaitu di sekitar 5%-an dan 10%-an untuk kredit begitu. Jadi saya rasa ini efeknya mungkin akan terakselerasi bisa 1 kuartal bahkan 2 kuartal ke depan begitu. Jadi ini mungkin nanti akan baru terapresiasi di laporan keuangan itu sekitar di tahun 2025 begitu ya. Dan ya which is ketika saat ini era suku bunga tinggi mungkin masih berakhir itu di awal gitu ya. Ini merupakan peluang kita untuk mencicil beli sehingga nanti kita akan mendapatkan atau menuai hasilnya itu di tahun 2025 mendatang. Dengan catatan ya kita mencari bank yang memang dari segi fundamental mereka cukup kuat begitu.